hormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Klaten, Bapak Narimo SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Mapel dari TKJ, Ibu Mayasari, kemudian Matematika Ibu Titik Purnami, dari Guru Bimbingan Konseling Ibu Umi Sekendri, dan dari tokoh masyarakat Ibu Yayudika Bahtiara Esos. Kemudian ada perwakilan dari orang tua wali peserta didik Bapak Joko Yono, dan ini juga ada siswa yaitu Niti Novian Damayanti. Sebelum kita lanjutkan untuk acara berikutnya, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu tentang identifikasi dan pemetaan sumber daya lingkungan SMK Negeri 1 Klaten. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SMK Negeri 1 Klaten, yang keempat identifikasi dan pemetaan sumber daya lingkungan, yang kelima lain-lain, dan yang terakhir penutup. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih waktu yang diberikan dari pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Ibu unsur, berbagai unsur, ada guru, ada tokoh masyarakat, ada orang tua siswa, juga ibu-ibu peserta atau calon guru penggerak CGP dari SMK 1 Klaten. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan wajib atau jadwal wajib dalam rangka pemenuhan kegiatan CGP, yaitu berupa identifikasi dan pemetaan ekosistem sumber daya lingkungan di SMK Negeri 1 Klaten. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada ibu-ibu bertiga yang telah melalui tahapan diklat dari beberapa modul, mungkin hari ini atau minggu ini sudah modul-modul terakhir, dan melalui tahapan identifikasi pemetaan ekosistem sumber daya lingkungan di SMK 1 Klaten. Mudah-mudahan selanjutnya nanti selalu lancar dan diberikan kemudahan, akhirnya mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Menggerakkan, kita mulai Bapak Ibu. Iya, tangan bulan. Yang punten saya pakai tangan satu karena pakai mic. Mulai dari pertama ya. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya dan atas kerjasama. Pengantar dulu ya. Sifatnya sharing Bapak Ibu, bukan menggurui ya punten sebelumnya. Nah di sini saya adalah mengenai pengolahan sumber daya. Bahwa di SMK 1 Klaten itu banyak sumber daya sebenarnya yang harus diidentifikasi. Nanti ada 7 ya, ada modal, kemudian politik, kemudian nanti ada lingkungan alam budaya, keagamaan, kemudian finansial sendiri dan fisik. Sebenarnya Bapak Ibu sudah melihatnya, sudah mengetahui kalau itu ada sumber-sumber daya yang ada di SMK 1. Tapi sebelumnya apa sih itu namanya ekosistem? Untuk lingkungan alam bisa pertama
bisa lapangan. Finansial itu bisa bos, bisa BOP, bisa Usman gitu ya. Oke. Sosial kayak interaksi yang terjadi, kayak misalnya kerjasama yang bagus, terus komunikasi yang terjalin dengan baik. antara lembaga lain dengan CSR Nek jenengan kan sebagai wali murid, dihubungkan dengan wali murid. Biasanya banyak banget. Enggak. Di sini apa satu-satu aja ya? SMP ini kan kerjasama termasuk politik ya.
Bapak Ibu ya, untuk melemaskan otot-otot tangan yang tadi sudah menulis sekian banyak ya, Pak Narimo sampai bolak-balik ini Pak. Amat sangat lengkap sekali. Oke, mari Bapak Ibu, saya contohin dulu ya. Oke, ini kita kedua tangan kita ya, masukkan seperti ini. Ya, saya hitungin gitu ya, nanti sampai 3 kali putaran, satu putarannya 8 kali aja. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cukup. Sekarang yang gini. Ya, ini latihan juga untuk kesehatan jantung Bapak Ibu. Saya juga lihat tadi. Ya begitu, ini untuk atau di TikTok juga ada. Mari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sudah ditekan semuanya. Oke. Banyak ayamnya. Ada berapa? Ayamnya Yang terakhir aja. 3. Yudi? 3. Mbak Didi? 3. Maya? 4. Pak Jokowi? 4. Pak Eko? 5. Oke. 5. Oh. 2. Semuanya salah remedi ya. Ulangi lagi, aturannya adalah mengikuti apa yang saya katakan. Bebek, bebek. Ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ini berapa ayamnya? 1. Salah. Pak Eko? 1. Salah lagi. Pak Jokowi? 2. Salah juga. Bu Yudi? 1. Salah juga. 3. Oke. Saya ulangi lagi ya. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke. Aturan mainnya adalah ikuti apa yang saya katakan ya. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Banyaknya bebek, Bu Yudi. 8. Lah. Bu Didi? 1. Lah, Eko? Enggak ada. Maya? 3. Salah juga nih. Banyaknya bebek. Oke, very good. Coba tadi aturannya apa? Ikutin kata saya. Ikutin apa yang saya katakan. Saya kan tadi bilang berapa ada berapa bebek gitu ya. Ya berarti ikutin saya ada berapa bebek seperti itu. Nah, ternyata belum konsentrasi. Iya kamu. Ya, sekali lagi ya. Tepuk pagi 1 tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Malam itu tidak. Iya. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, malam, siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam, malam. Belum konsentrasi. Sekali lagi ya. Pagi, malam. Oke, ini sudah fresh ya Bapak Ibu ya. Sekarang balik lagi ke laptop ya. Balik lagi ke tadi ya. Bu. Mau nyanyi Mami? Udah. Mau bikin lagi? Udah. Usul Miko loh Bu. Monggo kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah berdiskusi tentang aksen 7 aset yang ada di SMK 1. Monggo Bapak Ibu yang mau membacakan atau mempresentasikan hasil tadi diskusinya dengan rekan-rekannya. Monggo silakan siapa? Lingkungan SMK Negeri 1 Klaten. Untuk tamu dan manusia, aset yang dimiliki di sini yang pertama adalah kepala sekolah,
ini membuat kebijakan yang strategis untuk sekolah. Kemudian guru mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif bagi siswa. Kemudian TU mengembangkan administrasi yang berbasis IT. Kemudian karyawan meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien. Siswa mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah komite membangun komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Modal sosial hasil yang dimiliki MGMD membangun komunikasi antara guru mata pelajaran. Kemudian yang C, modal politik yang sedang dimiliki mungkin adalah MOU dengan dunia usaha, dunia industri. Strategi pemanfaatannya adalah sebagai sarana untuk tempat magang atau PKA siswa atau perekrutan alumni dan sebagainya, mungkin bisa juga CSR. Kemudian yang D, modal agama dan budaya atau literasi, meningkatkan keaktifan siswa agar rajin membaca. Jumat berkah meningkatkan sedekah. Kemudian modal fisik, ini saya cuma nulis dua. Yang pertama, laboratorium, yaitu sebagai sarana dalam pembelajaran praktek, dan ruang guru sebagai sarana komunikasi antara guru mata pelajaran atau antar mata pelajaran. F, modal lingkungan atau alam. Di sini cuma satu juga saya. Taman, yaitu sebagai tempat untuk merefresh pikiran sejenak karena lebih seharian belajar dan praktikal. Kemudian yang adalah modal finansial. Di sini ada BOS dan BOP. Mungkin strategi pemanfaatannya untuk pembelian alat-alat praktek, bahan praktek, dan mungkin sebagai apa ya, untuk sarana untuk sekolah. Itu saja. Itu yang diberikan kepada saya untuk membacakan identifikasi dan pemetakan ekosistem sumber daya lingkungan SMK Negeri 1 Klaten. Yang nomor satu, aset yang dimiliki yaitu sumber daya manusia, misalnya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semuanya, mungkin para siswa juga. Strategi pengembangannya sebagai Bapak Kepala Sekolah, sebagai top manajemen, insya Allah bisa mengkondisikan sekolah menjadi lebih baik dan lebih maju menuju ke depan. Sebagai guru mungkin pemanfaatannya ini bisa menjadikan para siswa untuk berkualitas dalam nilai, baik nilai secara akademik ataupun nilai secara mental, budi pekerti, seperti itu. Selanjutnya aset yang dimiliki nomor 2 yaitu sumber daya sosial untuk komunikasi dan kekompakan. Nah, ini pemanfaatannya untuk mengadakan kegiatan yang berupa bakti sosial, juga penghijauan di tempat-tempat yang gersang seperti pramuka kemarin ke lokasi wisata yang baru yang sangat membutuhkan sentuhan penghijauan. Kami bertrek-trek ke sana juga sudah dilaksanakan, Mbak Eni, Mbak Pin sama Bu Pinky. Kalau penghijauan alhamdulillah sudah terlaksana walaupun sebagian kecil saja. Selanjutnya aset yang dimiliki sebagai sumber daya politik, salah satunya itu di kepolisian ataupun kejaksaan. Ada polisi masuk sekolah, yang polisi masuk sekolah tersebut memberikan, khususnya pada waktu kegiatan upacara itu menyampaikan kepada para siswa-siswi kita, khususnya pada waktu bersepeda harus taat peraturan tata tertib di perjalanan supaya semuanya bisa selamat sampai tujuan ke sekolah untuk bisa menuntut ilmu, seperti itu. Aset yang dimiliki yaitu sumber daya agama, contohnya sholat berjamaah ataupun literasi ataupun Jumat berkah.
melaksanakan sholat berjamaah, juga dilatih untuk bersedekah sholat berjamaah itu insya Allah ataupun dengan literasi insya Allah tujuan dari pemerintah untuk mengadakan literasi seperti itu untuk supaya para siswa bisa mengkondisikan psikologisnya masing-masing. Jadi kalau siswa sudah bisa mengkondisikan, insya Allah untuk kegiatan belajar arah untuk menuju kegiatan belajar insya Allah akan bisa ada kemudahan. Selanjutnya aset yang dimiliki yaitu sumber daya fisik, misalnya kelas, perpus, laborat, dan semuanya itu strategi pemanfaatannya sebagai sumber daya fisik di lingkungan sekolah sebagai sarana untuk mencerdaskan para peserta didik. Semuanya itu pemanfaatannya ke arah ke situ semuanya. Yang aset yang dimiliki yang selanjutnya sumber daya lingkungan, misalnya lapangan ataupun taman. Lapangan bisa kemanfaatannya ataupun strategi pemanfaatannya untuk sebagai sarana olahraga para siswa. Mungkin kalau di taman itu mungkin juga bisa sebagai sarana untuk pembelajaran para siswa yang mungkin sudah jenuh di lingkungan kelas. Di taman itu para siswa akan merasa senang sekali. Kita menyampaikan pelajaran pendidikan, kalau siswa senang akan mudah sekali anak menyerap. Jadi sekali-sekali kita bawa ke taman. Jadi anak biar senang dulu. Kalau senang apa kata guru akan bisa masuk walaupun persentasenya hanya 20%, tapi sudah bisa masuk. Jadi taman itu suatu sarana yang sangat bagus juga untuk sekali-sekali proses pembelajaran para siswa. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, aset yang dimiliki yaitu sumber daya finansial, salah satunya menyangkut masalah keuangan yaitu BOS ataupun PIP. Ini strategi pemanfaatannya untuk para siswa kita yang mungkin yang pertama BOS tadi untuk menunjang kemajuan sekolah yang bisa untuk dimanfaatkan, juga dimanfaatkan para siswa yang keluarganya perlu dibantu, bukan keluarganya yang butuh bantuan, yang punya uang aja juga butuh bantuan, tetapi PIP misalnya dimanfaatkan para siswa yang keluarganya sangat membutuhkan bantuan. Bapak Ibu mungkin yang bisa kami aturkan seperti itu, jauh dari benar, ini hanya saya coba-coba saja, ada salahnya mohon maaf. Mungkin itu saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun waktu yang diberikan untuk saya. Saya di sini selaku tokoh masyarakat nih. Jadi saya memandangnya dari masyarakat di sekitar SMK 1. Ini untuk modal manusia, aset yang dimiliki. Kami selaku masyarakat yang ada di lingkungan SMK 1, kami memandang SMK 1 itu mempunyai sumber daya yang berkualitas. Guru, karyawan, siswa, kami anggap guru yang pintar-pintar, karyawannya yang pintar-pintar, muridnya yang cerdas-cerdas. Itu kami memandang sebagai masyarakat di sini. Nah, strategi pemanfaatannya, kami berharap sumber daya manusia yang sudah berkualitas itu bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat di sekitar SMK 1. Itu harapan kami. Bisa mendidik siswa-siswa yang baik, yang cerdas, yang berakhlak. Itu harapan kami selaku masyarakat. Yang kedua, modal sosial, interaksi yang intensif antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Ini kami berharap membangun komunikasi yang bagus antara sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Kami berharap ini cuma saya saja nih Pak, untuk komite sekolah itu kedepannya diambilkan dari masyarakat sekitar sekolah di Sungkur atau siapa gitu Pak. Kami berharap, karena selama ini belum pernah ada komite yang dari lingkungan sekolah di kampung di sekitar sekolah. Padahal anak-anak di Sungkur banyak juga yang sekolah di SMK 1. Di Sungkur juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang berpotensi untuk itu juga nanti Pak. Itu cuma harapan kami Pak. Terus yang ketiga,
modal politik, aturan aset yang dimiliki, aturan atau kebijakan. Nah, kami berharap kebijakan atau aturan yang ada di sekolah ini bisa bersinergi dengan lingkungan sekolah. Jadi aturan-aturan yang ada di sekolah ini dengan aturan-aturan masyarakat di sekitar sekolah itu bisa matching bahasanya. Itu harapan kami. Terus yang keempat, modal agama dan budaya ini aset yang dimiliki, 5 aset itu tadi, dan bersedekah. Selama ini modal agama dan budaya ini sudah berjalan baik menurut saya. Contohnya untuk pembagian zakat untuk tahun-tahun kemarin itu masyarakat sekitar alhamdulillah dapat. Untuk pembagian daging korban kita juga alhamdulillah dapat. Nah, itu kami berharap kegiatan seperti itu bisa berkelanjutan untuk seterusnya. Itu harapan kami selaku masyarakat di sekitar sekolah. Terus yang kelima, modal fisik, gedung, lab, perpustakaan, kelas, dan yang lain. Nah, strategi pemanfaatannya untuk lingkungan sekolah ini saya memberikan contoh ini Pak, untuk gedung UP itu umpamanya untuk UP toko itu kan menyediakan kebutuhan masyarakat. Nah, kami berharap toko itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah. Jadi umpama kita itu membutuhkan sesuatu, kita nggak perlu jauh-jauh ke Laris atau ke Saminaris. Paling tidak nggak mengeluarkan transport gitu Pak. Jalan kaki aja kita bisa tanpa transport, tanpa parkir. Itu harapan kami seperti itu. Yang lain modal lingkungan alam, lapangan, tamannya. Untuk strategi pemanfaatannya, lapangan itu juga alhamdulillah Pak sudah bertahun-tahun. Lapangan di sekolah ini bisa digunakan untuk masyarakat sekitar, contohnya untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu kami meminjam lapangan sekolah untuk melaksanakan sholat itu. Terima kasih sekali. Kami berharap itu juga berlangsung terus sampai nanti. Terus yang terakhir, modal finansial yaitu PUP. Kami berharap pemanfaatan dari BOS atau PUP ini sesuai dengan aturan atau petunjuk yang berlaku dengan menggunakan ini Pak yang perlu yang didahulukan itu namanya skala prioritas itu harus berlaku seperti itu. Ya sama sekian Mas Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu untuk saya membacakan identifikasi dan pemetaan ekosistem sumber daya lingkungan di SMK Negeri 1 Klaten. Yang pertama yaitu modal manusia, aset yang dimiliki yaitu kepala sekolah dapat mengatur, dimanfaatkan untuk mengatur manajemen kan. Lalu untuk yang kedua yaitu guru dapat mengkombinasikan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Lalu untuk murid itu dapat mengembangkan pembelajaran dengan fasilitas yang sudah tersediakan. Lalu untuk satpam itu dapat dimanfaatkan menjaga lingkungan sekolah dan menata parkir sepeda motor di sekolah. Yang kedua yaitu modal sosial, aset yang dimiliki yaitu interaksi sama guru. Dengan berkomunikasi, berinteraksi itu dapat dimanfaatkan untuk para siswa menjadi media bertanya jika terdapat sesuatu yang belum dipahami seperti dalam hal pembelajaran, sehingga dapat membangun komunikasi juga. Untuk yang kedua yaitu interaksi sama teman, dapat mengombinasikan kemampuan untuk saling menukar pemikiran.
Selanjutnya yang ketiga yaitu modal politik. Aset yang dimiliki yaitu kebijakan sekolah. Untuk strategi pemanfaatannya untuk agar tidak rusak lapangan belakang sekolah dengan menggunakan kebijakan untuk tidak berkendara motor untuk melewati lapangan sehingga bisa melewati jalan yang sudah disediakan begitu. Selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Kita kan di Jawa, dan itu terdapat tradisi-tradisi, salah satunya yaitu Yogowiyu di Jatinom situ. Nah, dapat digunakan, dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Jawa dengan mengenal tradisi-tradisi yang ada di Jawa, dan dapat dimanfaatkan untuk tempat lapak jualan pada saat acara berlangsung, dan juga sudah diterapkan literasi. Selanjutnya yaitu modal fisik. Aset yang dimiliki yaitu masjid sudah dimanfaatkan sebagai sarana ibadah, lalu juga pembelajaran, berdiskusi juga, lalu lapangan belakang dapat digunakan untuk tempat olahraga sudah juga, sehingga dapat mendapatkan vitamin D. Selanjutnya yaitu taman. Taman dapat digunakan untuk background pembuatan proyek tugas, lalu lab juga dapat digunakan untuk mengerjakan tugas. Peserta simposium, seperti simposium ya, simposium dan juga ibu-ibu CGP. Kalau tidak salah kurang lebih ini pembekalan untuk panjenengan bertiga ya. Jadi ini ditujukan untuk peserta CGP agar dapat mengidentifikasi pemetaan lingkungan yang ada di sekolah kita. Artinya dari berbagai unsur ini memberikan masukan untuk membekali, karena panjenengan kan dalam rangka diklat ini ya, rangkaian daripada diklat. Nah ini tadi juga banyak sekali, dan saya mau baca, nggak dibaca panjenengan semua, hampir sama ya, hampir sama. Namun demikian memang berbahagialah karena diklat ini dilaksanakan di SMK 1 yang notabene SMK 1 itu apa saja ada di sini ya, klaster apa saja ada di sini ya. Yang saya lewati dari sekolah-sekolah yang sudah itu ya, guru yang semangat ada di sini, siswa yang semangat berprestasi ada di sini ya, gedung yang megah juga ada di sini. Lab ya, mungkin Bapak Ibu pernah masuk ke tempat sekolah yang lain, alat-alat kekinian juga ada di sini. Nah, jadi ada beberapa teman yang survei ke sana ternyata alat kita ini memiliki tingkat kekinian yang sangat bagus. Contoh komputer yang sekarang ini apa namanya ya, all in one, itu tidak banyak sekolah yang punya, kita sudah punya. Dari komputer sekarang tidak pakai PC, apa namanya Pak itu Pak? Yang besar itu Pak? PC tidak ada lagi seperti itu. Di sekolah lain masih nongkrong banyak PC jadi meja ini punya PC, bawahnya PC. Kalau kita sudah simpel sekali, itu contoh satu kekinian. Bentuk mebeler kita sudah mengarah ke, kita tidak mungkin beli meja yang kotak seperti ini lagi. Ya ada lacinya, kakinya 4, kotak, tidak ada lagi. Karena Pak Direktorat memang menghendaki sekolah ini kekinian. Contoh yang sekarang yang di lantai ini ya, multimedia, apa di kafe, itu memang kekinian semuanya. Namun demikian Bapak Ibu, saya akan bacakan mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum menyebut, mudah-mudahan bisa melengkapi daripada teman-teman yang masuk CGP. Yang pertama, modal manusia, aset yang dimiliki kepala sekolah, guru, karyawan, siswa atau peserta didik, pengurus komite,
orang tua peserta didik. Jadi saya bedakan antara pengurus dengan orang tua, saya bedakan. Kalau pengurus komite ada permennya nomor 45 tahun 2014. Kalau orang tua tidak ada permennya. Ini bedanya itu ya. Pengurus komite menurut permen memang harus diambil dari orang tua itu 50%. Kemudian 30% diambil dari tokoh pendidikan. Maksimal itu. Maksimal 20% diambil dari tokoh masyarakat. Kita 50% sudah mengambil dari orang tua maksimal. Jadi 100% ya, 30% tokoh pendidikan. Kita ngambil sekolah sekitar kita, ya ini SMP 1, SMP 4. Kemudian dari dunia industri juga ada. Dan tokoh masyarakat kita hanya mengambil 2 karena dibatasi 20%. Hanya Pak Sabto dan waktu itu Pak Polisi siapa namanya? Prayogo. Itu ya? Iya, Pak Prayogo. Jadi kalau SMK tokoh masyarakatnya tidak harus tingkat desa, ya. Mungkin kalau SD memang tingkat desa, SMP tingkat kecamatan. Kalau SMK ya tingkatnya kabupaten, tokoh masyarakat di kabupaten itu. Kemudian nomor 7 ada dunia usaha, dunia industri, DUDI. Kita banyak sekali industri kita. Dan nomor 8 aset yang dimiliki, kita punya tenaga outsourcing yang tadi belum disebutkan Bapak Ibu. Outsourcing ternyata ya perannya juga lumayan, ya, lumayan dapat membantu kita, ya. Bahkan nanti masa-masa yang akan datang mungkin outsourcing kalau tidak boleh menerima karyawan mungkin akan ditambah terus. Kan kita tidak boleh menerima karyawan sampai hari ini ya. Nah, modal manusia, strategi pemanfaatannya kalau manajemen sekolah, kemudian manajemen kepegawaian, manajemen siswaan, manajemen orang tua itu ada pada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah melakukan pengorganisasian. Jadi kita merupakan satu bagian daripada organisasi, mengorganisasikan, ya, membentuk organisasi kecil-kecil di bawah kepala sekolah. Ya. Itu pengorganisasian. Kalau tidak begitu kepala sekolah sehebat apapun tidak mampu bekerja. Nanti Ibu ini, Bu ini dan Bu ini, jadi hebat juara apapun kepala sekolah kalau bekerja sendiri tidak mungkin, maka harus ada pengorganisasian. Karyawan diorganisasi oleh kepala TU. Nah, ini kepala TU membawai semua karyawan. Kemudian siswa diorganisasi oleh wakil kepala sekolah bidang siswaan. Nah, ini pembelajaran organisasinya kurikulum. Nah, ini wewenang-wewenangan wakil semuanya. Kemudian apa lagi ya? Alat-alat ini, sarana prasarana gedung dan sebagainya, jalan yang perlu diperbaiki, lapangan yang harus hijau, kewenangannya sarana, wakil kepala sekolah, sarana prasarana. Kemudian hubungan dengan masyarakat, dengan industri, wakil kepala bidang humas industri. Dan untuk meningkatkan mutu kita dibantu oleh WMN. Ini jadi kepala sekolah nanti tidak bekerja sendiri. Kepala sekolah tidak harus dandani lampu sendiri. Karena sudah ada tim sarpas ya. Nanti kepala sekolah kan dilaporkan, Pak ini salah mati, dicek, oh ya, WA ke sarpas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tadi strateginya ya. Kemudian mekanisme pengorganisasian membuat kebijakan. B. Melakukan pembagian tugas pokok dan tambahan bagi guru karyawan. Jadi semua guru dan karyawan harus punya tugas dalam pembagian tugas. Kecuali outsourcing tugasnya khusus di luar pembagian tugas karena tidak masuk dalam organisasi secara kedinasan. Memonitor, kalau ada hal yang janggal ya kita masuki, ada kelas kosong kita masuki, ada anak, kadang-kadang ada anak itu tertidur di kelas, gurunya sedang tugas LGMP misalnya, ya kita masuki, kita berikan pengertian. Itu sebagian daripada tugas untuk monitoring dan evaluasi, termasuk nanti supervisi. Ketika saya mungkin
ke BK misalnya, lengkap. Ke ruang guru atau ke ruang TU itu dalam rangka untuk monitoring, supervisi. Dan nanti ada evaluasi ketika kita menemukan hal yang tidak baik, dan nanti ibu-ibu yang 3 ini mungkin suatu ketika juga jadi loh, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi dalam kurun waktu 5 tahun tiba-tiba diangkat. Karena Klaten ini kelemahannya Klaten ya, bukan SMP 1 kok. Kelemahannya Klaten ini peminat CGP-nya sangat sedikit. SMK 1 peminat CGP-nya sangat sedikit juga. Nah, kita kalah dengan Solo itu sampai sekarang sudah ada 22 tidak salah yang bersertifikat loh, ya sudah bersertifikat guru penggerak. Kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 7 ya, yang walaupun belum bersertifikat masih proses. Ya. Oh yang itu bahasa Indonesia. Ya tapi ya pindahan dari Kalimantan. Harapannya nanti yang 3 ini kan GP pertama ini nanti. GP pertama luar biasa. Nanti terus disusul dengan berikutnya Bu Dwi Rahayu dan Bu Maya. Nah, nanti kelompok kedua. Kemudian nanti Bu Yudin dan Pak Iyok. Jadi ada 7. Betul ya? 8 yang baru. Dan disampaikan oleh beberapa kali atasan kita, kepala sekolah nanti diambil dari CGP gitu, ya. Maka saya WA, silakan. Ini saya informasikan ada pendaftaran CGP. Tapi minatnya sangat kecil. Karena apa? Mungkin rumor ya. Nanti kalau jadi kepala sekolah itu wilayahnya Jawa Tengah gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir, wah anak saya masih kecil. Nah, saya hidup bersama Simbo ya. Terus nanti di rumah Simbo bagaimana? Saya tidak tega meninggalkan keluarga dan sebagainya. Klaten, kalau dia mengatakan Klaten bukan sama 1 itu masih terlambat dalam CGP. Daftarnya masih merah. Tidak satu pun yang sudah punya sudah punya sertifikat. Ya, mungkin bentar lagi baru punya. Itu. Yang kedua, modal sosial. Kembali saya sampaikan modal sosial kita. Ya untuk berinteraksi, ya ada guru, karyawan, ada komite, pengurus komite, peserta didik, orang tua, juga lingkungan masyarakat sekitar. Strateginya bagaimana? Menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan dalam bertugas. Kadang-kadang ada teman kita yang semangat dalam bertugas, pandai ngerangkul teman-teman. Ada yang apatis itu tidak mau tahu gitu ya. Ada yang itu bukan tugas saya, itu apatis. Nah, bodoh amat. Amat padahal sudah kuliah ya. Amat sudah kuliah, S2 sekarang amat. Ada yang udah tak bantu nanti. Nah, ada yang begitu, ada yang. Nah, harapannya nanti ya ketiga ini walaupun bukan tugasnya, tapi kita berprinsip memajukan sekolah, yaitu kita perbanyak. Ya kalau bekerja itu bukan untuk kepala sekolah, tapi untuk sekolah. Kepala sekolah kan hanya mampir saja, paling berapa tahun pindah. Saya selama jadi kepala sekolah di sini sudah 4 tahun itu paling lama di antara di Medan, di Rota, di SMK 3 itu paling lama di sini. Ya di SMK 3 hanya 3 tahun. Di SMK Rota saya berpikir saya minimal 4 tahun gitu ya. SMK Rota saya kepala sekolah pertama, saya berpikir saya besok di sini mesti lama. Kemudian saling memberikan rasa tanggung jawab dan peduli, memupuk kekompakan dan peningkatan mutu kualitas sekolah. Nah, kualitas sekolah, kompak dalam meningkatkan mutu, ya kualitas sekolah. Kemudian politik, tetap ada kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik dan komite. Kita menumbuhkan demokrasi dalam pelaksanaan tugas. Ya. Ditumbuhkan, mungkin belum maksimal tapi kita munculkan demokrasi. Ya. Termasuk di dalamnya sering ada teman WA, Pak, di sana atapnya rontok misalnya, di situ vendor. Oh iya nanti saya cek, ternyata rontok betulan. Kan kepala sekolah tidak mungkin, ya hari ini diperbaiki tidak mungkin. Mengingat apa? Dana.
Harus diperbaiki, dananya kok ngendi, harus direncanakan dulu. Ya, tapi kalau murid-murid mungkin tidak sampai ke situ mikirnya ya. Misalnya ada apa ya, sesuatu yang rusak itu pengennya diperbaiki segera. Logis bagi murid, tapi bagi kepala sekolah harus ada skala prioritas tadi. Misalnya yang tidak darurat sekali, ya pasti akan mana yang penting-penting dulu. Kemudian melibatkan mempertimbangkan unsur warga sekolah dalam mengambil kebijakan sesuai dengan masukan. Nah, misalnya ngecat misalnya ya, saya dulu suka warna hijau misalnya. Di sini udah ada warna hijau ya, saya tawarkan. Ini demokrasi, ada andil gitu. Silahkan dipilih siapa. Nanti yang ranking yang 1 sampai 3 yang memilih kepala sekolah. Nah, karena ini otonomi kepala sekolah. Tetapi setidaknya sudah ada unsur demokrasinya di situ. Kemudian termasuk OSIS ya. OSIS, pemilihan OSIS pun harus secara demokrasi. Agama dan budaya aset yang dimiliki tentunya kita ini ada berbagai agama yang sah di Indonesia. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Kepercayaan ada enggak ya Bu Umi? Enggak ada ya. Kita enggak punya guru kepercayaan ya. Enggak ada. Di masyarakat ada Pak. Iya. Sabto Dharma. Sabto Dharma. Atau Isti Tunggal. Oh iya. Kalau kita enggak ada ya. Enggak ada. Kalau ada malah sulit kita gurunya semua. Yang ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Buddha pun mungkin enggak ada. Hindu ada ya. Hindu ada, Buddha enggak ada. Nah makanya nanti itu sebagai sarana strateginya untuk memupuk rasa saling toleransi dan menghargai sesama. Ada ruang agama Katolik di sini, ruang agama Islam ya di masjid, ruang agama Kristen ya di ruang dekat lab, ruang agama Hindu Buddha kadang ada di lantai 3, kadang tidak pasti karena gurunya juga tidak induk kita, situasional. Kadang-kadang gurunya memberitahu, Pak nanti setelah pulang sekolah anak baru saya ajar, karena gurunya ngajar SMA 1, SMK 1, SMK 3, SD POS ada 5 tempat. Jadi gurunya 1 atau mengajarnya banyak. Ada lab, ada itu gedung semuanya, jalan atau sarana jalan, kemudian lapangan olahraga atau lapangan upacara, kemudian taman sekolah, kemudian toko, kemudian banyak ya kita punya untuk aset-aset kita. Strateginya gedung ini sangat manfaat sebagai sarana belajar, terutama gedung kelas ya. Kemudian untuk kedua mengembangkan jalan akses antar unit, karena sekolah kita ini salah satu sekolah yang padat gedungnya. Ini aturan gedung satu dengan yang lain itu maksimal minimal 4 meter, kita tidak ada 4 meter. Dari direktorat mengatakan ketika akan bangun harus jarak antara gedung satu dengan yang lain 4 meter. Ya, karena kalau kita sudah terlanjur kan nggak bisa apa-apa. Jadi untuk gedung memanfaatkan lapangan sebagai lapangan upacara, lapangan olahraga dan ekstrakurikuler. Juga taman tadi sudah banyak disinggung. Taman kita ini yang pertama untuk rekreasi. Ketika istirahat, anak-anak duduk selfie itu sebagian dari rekreasi. Ada 5, BOS, BOP, kemudian beasiswa KIP, kemudian BSM itu bantuan siswa miskin itu ada terus kita. Kemudian beasiswa pihak ketiga, ada beberapa yang memberikan beasiswa. Selain titian, juga ada yang memberikan beasiswa. Misalnya kemarin alumni memberikan bantuan, termasuk AC, termasuk apa ya, pengembangan lain. Kemudian yang terakhir malah memberikan kontrak. Jadi ketika anak kita TKJ ya, jurusan TKJ, ini ketika belum lulus sudah dibuat kontrak, buat surat kepada SMK 1 bahwa nama anak ini kelas 12 TKJ telah melakukan PKL di Rasi Bintang misalnya. Karena kecakapannya maka mulai tanggal 1 Juli 2022
siswa tersebut menjadi karyawan tetap kami. Wah, itu sudah dipesan. Walaupun surat itu dibuat 6 bulan sebelumnya. Nah, itu kan bentuk beasiswa atau mungkin ikatan kerja yang luar biasa. Jadi itu memberikan tentunya daya tarik. Bahkan tidak hanya satu orang, yang TKJ yang sudah dikontrak kerja itu banyak. Hanya suratnya kadang-kadang tidak dikomunikasikan, bahkan tidak disampaikan. Terakhir nanti akan disampaikan berapa banyak anak TKJ yang sudah bekerja sebelum lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perasaan saya secara pribadi melihat kegiatan CGP ya, khususnya yang melihat kegiatan CGP memang luar biasa, jika mampu menciptakan sumber daya laki manusia yang hebat, terutama untuk Bu Eni, Bu Wiwin, dan Bu Pinky yang nantinya akan menjadi guru penggerak, yang menjadi yang memberikan motivasi pada kita semua supaya nanti bisa menjadi guru penggerak juga, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Titik Purnami. Ya, nanti Pak Jokowi nih. Ya, monggo Pak Jokowi, perasaannya gimana? Saya sebagai wali murid dengan kegiatan ini sangatlah bangga, karena dengan kegiatan ini yang intinya untuk guru penggerak. Seandainya di sekolah ini banyak guru penggerak, anak-anak kami ini akan menjadi hebat juga, karena itu kaitannya dengan pembelajaran. Sekali lagi saya senang sekali dengan kegiatan ini dan sangat mensupport dengan adanya guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk umpan baliknya ya, refleksi kegiatan pada pagi hari ini. Rangkaian demi acara sudah berlalu dengan baik. Saya bersama tim CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten dari SMK Negeri 1 Klaten mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan sumbangsi pemikiran, waktu, kehadiran dan sebagainya yang tidak kita bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi amal jariyah panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya Bapak Ibu, acara pada hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.